Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asolan nasa syu'ubaw wa qabaila liya'arofu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna min arbar riba al-istitalata bi ghairi haqqin. Al-hadith. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di acara Ar-Ribat Manba'ul Hikmah ini dengan izin Allah, dengan kudrat iradat Allah. Semoga acara ini dijadikan satu acara yang benar-benar bisa menjadi sababiyah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua, khususnya umumnya terhadap bangsa yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersama ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan yang dinamakan thalabul ilmi. Ini kita thalabul ilmi, mencari ilmu, mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan ilmu lah kita untuk bisa bahagia, untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Semoga acara ini benar-benar terwujud apa-apa yang kita cita-citakan dan apa-apa yang kita harapkan. Insya Allah. Sengaja Al-Fakir di dalam acara ini, yaitu di samping tausiah tentang keagamaan, juga tentang silaturahim, dan juga berbagi pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan juga diadakan acara yaitu pengijazahan ilmu-ilmu para pendahulu kita. Tujuannya Al-Fakir apa? Yaitu supaya kita ini lebih harmonis, lebih bersatu, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sejahtera. Karena kan gini, kita di zaman sekarang susah kemana kita mencari sepuh atau guru untuk kita berijazah satu ilmu. Karena
para guru, para masyayikh yang benar-benar mumpuni, mengetahui, mengerti tentang ilmu-ilmu warisan para leluhur, bukan tidak ada, banyak. Tapi beliau-beliau tidak menampakkan diri. Bahkan beliau nyaris ngumpat. Kenapa seperti itu? Ya itulah, kalau orang-orang yang benar-benar sudah dekat dirinya kepada Allah, beliau justru menghilang dari dunia keramaian, beliau mencari dunia sepi dan mencari alam yang murni, dan beliau senang di tempat-tempat yang tidak terjamah, tidak terjangkau oleh dunia keramaian. Makanya dari itu Al-Fakir berpikir untuk mengambil inisiatif untuk bisa, walaupun tidak mewakili, ya seala kadarnya ada rujukan masyarakat, umat yang membutuhkan tentang pengijazahan. Al-Fakir akhirnya hadir dengan keberadaan yang sangat serba kekurangan. Tapi insya Allah, walaupun Al-Fakir hadir dengan keadaan selemah-lemahnya, sebodoh-bodohnya, sedoif-doifnya, tapi Al-Fakir insya Allah ada sambungan, sambung menyambung pengijazahan. Karena Al-Fakir memang punya aurad, bukan langsung ambil dari kitab atau ambil dari buku, bukan. Al-Fakir satu kalimat Allah saja Al-Fakir punya guru. Jangankan lafaz Allah, lafaz alif aja Al-Fakir ijazah. Oleh karena itu, semoga hadirnya Al-Fakir ini bisa mewakili atau bisa tersalurnya ilmu-ilmu, aurad-aurad, doa-doa yang telah Al-Fakir ijazah daripada para masyayikhil kiram. Al-Fakir sebelum ke acara inti, yaitu mengijazahkan satu ilmu yang insya Allah yang akan diijazahkan pada kesempatan ini, yaitu wirid, doa, atau amalan. Agar kita bisa pinter, lincah berbahasa asing. Berbahasa asing seperti apa? Ya seperti bahasa asing lah. Ya bahasa apa saja. Apa bahasa Inggris, apa bahasa Mandarin, apa bahasa Jepang, apa bahasa Jawa, apa aja bahasa yang kita inginkan. Maksudnya, yang disebut asing itu ya kalau misalkan Sunda ya berarti Jawa, Inggris, Jepang udah disebut bahasa asing dan seterusnya. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, Al-Fakir mau membacakan satu hadis Nabi. Yang mana hadis Nabi ini adalah tuntunan kita untuk hidup di dunia ini, untuk kita menjemput kehidupan kita yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Surgalah tempat kita atau nerakalah tempat kita. Itu adalah harus kita pikirkan dari mulai sekarang. Sekaranglah kesempatannya. Kalau kita sekarang tidak memikirkan hal itu, besok, lusa, minggu depan, malam nanti, misalkan kita dijemput oleh malaikat maut, sedangkan kita belum persiapkan bagaimana nasib kita nanti. Jadi makanya Al-Fakir mengajak kepada semua ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sayangi, yang Al-Fakir hormati, dan yang Al-Fakir banggakan. Ayo, kita tetap ngaji. Nomor satu, kita ngaji. Sisa ngaji, ya kita mencari dunia.
mencari pangkat, mencari uang, mencari sebagai apa-apa. Mencari apa aja. Sisa kita mengaji, sisa ibadah. Di dalam hadis itu yang telah Al-Faqih tadi bacakan di tamhid, di permulaan. Inna arbar riba al-istitolata bi ghairi haqqin. Ini kita sudah maklum nih. Sudah maklum apa? Yang namanya riba itu adalah dosa besar. Rentenir, kalau bahasa kitanya rentenir. Orang yang suka memainkan rentenir itu nanti di akhirat itu sangat mengerikan, sangat menjijikan, sangat menyedihkan. Kenapa? Karena jalannya sempoyongan, kakinya pendek sebelah, ngeri kita lihatnya. Sangat besar, sangat dahsyat. Dosanya rentenir, riba. Di dunia saja sudah Allah beri kontan siksanya. Yang kebakaran lah, yang macam-macam lah. Tapi kita ada yang kita lupakan, ada yang kita tidak mengerti, belum mengerti. Tidak memahami, menyepelekan. Apa? Al-istitolah. Ada yang dosanya, siksanya lebih besar lagi. Apa? Itu al-istitolah. Min ghairi haq. Apa itu al-istitolah? Yaitu menyebarkan rahasia kejelekan orang. Ya misalkan gini, kita punya teman atau punya tetangga. Terus tingkah lakunya yang tidak elok, yang tidak enak didengar, yang tidak enak dilihat, kita sebarkan ke orang karena kita tahu. Misalkan oh ini orang ini punya rahasia yang tidak elok, yang tidak enak dilihat, memalukan. Terus karena kita tahu, kita sebarin ke orang-orang lain. Itu adalah dosa besar. In arbar riba. Dosa riba besar itu lebih besar daripada dosa riba. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga. Marilah kita saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung tinggi harkat, martabat, derajat saudara-saudara kita. Kalau saja kita mengetahui rahasia-rahasia orang, udah jangan disebarkan, udah cukup tahu kita saja sendiri. Itu pahalanya besar. Karena Allah itu adalah as-satir, Allah adalah as-satar, Allah adalah penutup rahasia, makanya jangan kita menjadi pembuka rahasia. Itulah yang Al-Faqih baca, yang Al-Faqih haturkan, yang Al-Faqih persembahkan. Sekarang Al-Faqih ke acara inti yaitu mau mengijazahkan satu ilmu untuk atau agar kita bisa paham, lincah, mahir berbahasa asing. Ini kita kadang-kadang kita kadang-kadang ya kursus bahasa Jepang atau kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa Mandarin atau kursus bahasa Arab dan kursus berbagai macam bahasa, tapi kadang-kadang sulit untuk ngerti. Kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum bisa aja. Pokoknya udah bisa juga nggak lancar gitu, nggak fasih gitu. Makanya untuk kita bisa fasih, untuk kita bisa lancar, untuk kita bisa mahir, ini ada ilmunya, ada doanya. Ini adalah ilmu peninggalan dari para pendahulu kita. Tulis auratnya, pertama tulis dulu hadorotnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Mansur Cikaduan Banten wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamiruha Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Man Aja Jani Hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Udah maklum dan kita pun sudah mafhum, setiap kita ngucapin Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu lafaz alhamdu sampai waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya yaitu yang diwiridnya adalah ayat kursi. Ayat kursi dari Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bimasya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Itu yang diwiridnya itu dibacanya setiap habis sholat fardu, duhur, asyar, maghrib, isya, subuh 41 kali. Puasanya 50 hari. Puasanya 50 hari. Mutih. Mutih itu artinya hanya makan nasi putih dan garam. Tidak boleh makan yang lain. Terkecuali kita memang tidak kuat, misalkan ya bolehlah kita tempe tahu, tapi jangan diberi bumbu. Jangan dienak-enak lah maksudnya. Terus setiap kita buka, pertama kita buka, itu kan minum air. Airnya itu harus air dari hapusan ayat kursi. Jadi, pertama kita nulis ayat kursi di kertas atau di piring yang kira-kira kalau diberi air turuh, luntur. Tulis di situ ayat kursi satu kali, tapi ditulisnya jangan ayat kursi seperti Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, jangan begitu. Jadi, ditulisnya mutafariqoh. Jadi mutafarakoh yaitu dipisah-pisah. Lafaz Allah dipecah jadi alif, lam, ha gitu. Jadi selanjutnya seperti itu. Itu nanti kalau nulisnya di kertas berarti dimasukkan ke gelas, dikasih air. Itu setiap buka pertama itu pertama jadi sebelum makan maksudnya. Itu dulu. Cuma nulisnya jangan pakai pulpen, jangan pakai spidol, tapi pakai mangsi, minyak wangi jakparon, minyak wangi misik, terus air mawar. Jangan minyak mawar, ada minyak mawar, ada air mawar. Ini air mawar, jadi minyak jakparon, minyak misik, ini minyak wangi nih. Terus nanti ditambah air mawar, nanti kita dicelupin nulisnya. Kalau nulisnya pakai apa aja? Kalau misalkan spidol yang sudah kosong boleh dicelupin, nulisnya pakai itu. Tuh, itu sebelum kita minum maca doa dulu. Allahumma inni as'aluka antalhamani ilmal laduni. Kita minta bahasa apa? Dengan bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, atau bahasa apa saja yang kita inginkan. Setelah itu langsung kita disambung.
bihaqi hadhil ayatis syarifah. Langsung kita tiupin, langsung watatafal diludahin sedikit. Jadi seperti gini. Gitu. Tapi nggak usah pakai ludah, nggak. Jadi begitu aja. Itu insya Allah sebelum tamat pun kita puasa sudah ada berasa. Nanti kalau terasanya benar-benar terasanya setelah beres puasa 3 hari 4 hari terasa otak kita, pikiran kita lain. Tuh. Inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa ijazahkan. Insya Allah yang punya keinginan, yang punya minat, yang punya kesemangatan untuk bisa berbahasa asing, ayo Al-Fakir ijazahkan, tafadhol. Al-Fakir ridha. Siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengikuti, atau yang melihat, atau yang menemukan video Al-Fakir ini, silahkan Al-Fakir ijazahkan. Ridha lillahi ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.